Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah sama dari salah satu pendiri dari Yayasan Perceka ini Pak ya. Sama Bapak siapa Pak? Pak Tatang Setiadi. Pak Tatang Setiadi. Nah, Pak Tatang ini salah satu pendiri dari Yayasan Perceka guys. Mungkin terima kasih banyak untuk Pak Tatang ya kan, untuk waktunya juga udah memperbolehkan kami dari perwakilan UKM Teat untuk mengetahui lebih banyak kesenian yang ada di Jawa Barat lah, Ya. terutama di daerah Cianjur ini Pak ya. 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 Ini sih Pak, sebenarnya saya mau bertanya juga Pak, arti dari nama Yayasan Perceka ini apa sih Pak? Ya. Perceka itu kalau dalam bahasa Sundanya artinya serba bisa. Bisa. Jadi segala pun bukan hanya bisa tapi memang mumpuni lah gitu. Jadi apapun mumpuni gitu. Ya dalam hal ini mungkin dalam dunia kesenian atau kebudayaan. Jadi mumpuni anak. Maka kalau ditanya anak ini belajar apa? Belajar kecapi, belajar vokal, juga belajar nari, juga belajar gamelan. Kenapa harus demikian? Karena yang dinamakan anak perceka itu anak yang harus serba bisa. Hari Senin dan Kamis itu rutin latihan apa nak? Nari sama kecapi. Hari sama kecapi, hari Senin dan Kamis ya. Kalau gamelan? Jumat. Oh, jadi kalau gamelan tuh hari Jumat guys, kata adanya. Nanti ada ya agenda-agenda lain seperti sastra, belajar nulis, juga belajar dongeng, bahasa sajak dan seterusnya. Ya? Kalangannya bukan anak kecil aja. Ya, Anda mahasiswa, bahkan yang sudah S1, S2 juga ada. Sebentar lagi juga dari ISBI mungkin yang air. Oh, iya. Ini Pak, kalau misalkan nih saya mau masuk jadi murid di sini lah untuk belajar di Yayasan Perceka ini, itu ada syarat-syaratnya nggak sih Pak? Syaratnya ada. Oh ada ya. Syaratnya harus bersalaman ya nak. Etika ya. Iya. Lantas kalau nari harus pakai batik ya, pinjang ya, kain harus bisa sendiri. Jadi mengatakan salam itu pertama. Yang berikutnya di sini kalau disebut bayar tidak juga bayar. Kalau tidak membayar juga ibu-ibunya mengasih. Oh iya. Artinya selama sekian puluh tahun Bapak tidak pernah. Ada aja terima kasih ya Bu ya. Kalau tidak ada jangan. Kalau anak-anak ini ya udah dipikirkan mau kecapi. Kalau betul-betul akhirnya dikasihlah kecapinya. Kalau mau bisa nyuling nggak punya suling kasih sulingnya. Kalau mau berbicara tentang mungkin nari ada agak berbeda karena nari itu punya asisten. Kalau Bapak tenaganya kan udah ini satu gong aja, kalau ininya udah seperti ular derik. Aduh. Ya, artinya bawa asisten penari. Nah itu pun harus dipikirkan dari mana per bulannya, dan seterusnya, juga tempat-tempatnya. Nah itu udunan dia sama ibu-ibu. Oh. Nah awalnya dari 2 tahun 2000 10.000 udunannya per orang 8 kali pertemuan. Naik udunannya 20, naik 30, naik 40, kemarin dibicarakan lagi karena sedikit. Tapi itu pun tidak harus itu. Karena Bapak pun harus berupaya mencari sponsor atau mungkin pemerintah daerah yang bisa mendanai pembinaan gitu. Nah maka kalau mendapat pembinaan nggak usah ibu-ibu, anak-anak kita ini harus pintar aja. Artinya itulah membina, bukan mencari uang. Iya. Ya sepakat. Keren banget. Dan orang asing pun tidak ada yang dipungut sebetulnya ya. Nah jadi mau ngasih alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa karena kita mencari nikmat, mencari syukur ya. Kalaupun harus datang ke sini
awas per jam sekian. Iya. Nah juga kan, bukan itu. Tapi bukan murah. Kalau bapak tidak murah, kalau bapak di sama kementerian per jam ya mahal. Tapi kan videonya berbeda. Kalau di Eropa ya 500 euro 1 jam ngobrolnya. Iya. Jadi artinya ngobrolnya mahal. Tapi bukan. Nah kalau ini tidak, bukan itu. Anak-anak mahasiswa untung bisa datangnya, ada duitnya di mana. Alhamdulillah banget nih Pak. Iya kan. Nah, paling nyisihkan udunan ke ongkosnya sabaraha. Gitu kan, tadi jalan makan di mana ada akomodasi dan seterusnya kan gitu kan. Nah, ini ngumpulkan lah ngamplopan ke bapak si era. Misalkan itu ya. Tapi berbicara kesenian, berbicara kebudayaan kita, berbicara kejujuran dan keikhlasan. Iya, benar Pak. Ya. Kalau bapak berbicara ya ngalir aja dan apa adanya dan tidak takut dipensiun. Iya. Karena bukan pegawai negeri. Dan tidak takut sama siapapun karena tidak dibiayai orang. Iya. Pak, kalau untuk di Perceka ini tuh ada beberapa pelatih sih atau pengajar gitu loh untuk anak-anak yang mungkin mau belajar kecapi. Nah, yang kalau ada dana mungkin pakai asisten. Ya. Kalau yang konsekuensinya belum diperkirakan cukup dana ya bapak sendiri. Karena bapak nggak bakalan protes kalau nggak dibayar. Kalau anak-anak kan kalau nggak dikasih transport masa harus ongkos sendiri gitu ya. Walaupun memang belum pernah anak-anak nagih gitu kan, tapi tetap kita juga menghargai hal itu. Padahal anak-anak itu pun murid sebetulnya. Karena di sini ada sistem estafet. Jadi begini, ini adanya, ada juga kakaknya. Ya. Nah kakaknya itu punya kewajiban untuk menurunkan ilmunya pada adiknya. Nah apa yang kita harapkan? Maka adanya akan menghargai kakaknya. Dan kakaknya punya rasa tanggung jawab. Itu pembinaan, namanya pembinaan. Nah, kalau untuk kan posisinya sekarang lagi pandemi gini Pak ya. Apakah latihan rutin ini tuh tetap berjalan gak sih Pak? Berjalan, cuman tidak seideal apa yang seperti latihan biasa ya. Latihan biasa kan ramai. Iya. Sekarang ya, tadi temannya ini siapa ini? Kenapa nggak datang? Lagi sakit, nggak datang. Hari juga nggak ya? Nah gitu. Jadi kendalanya itu lagi pandemi. Tapi kalau acara-acara rekaman biasa suka ada dari provinsi, dari rekaman di panggung biasa. Atau rekaman untuk acara nasional. Termasuk waktu kemarin bikin lagu dulu lantas main kecapi bersama, kita rekaman untuk gerakan kita di luar kami. Nah apa kalau gitu ya. Oh iya Pak, ini sih mau tanya sama adiknya nih. Ya, namanya siapa Dek? Dek Keki ya. Umur berapa? 10 tahun. Oh, DKK kenapa sih mau belajar kecapi di sanggar di Yayasan Perceka ini? Mau aja ya, karena emang suka kecapi, main kecapi juga ya. Oh, iya, keren banget sih DKK ini ya. Niatnya kalau udah besar tuh pengen jadi apa sih DKK? Menjadi apa gitu? Pemain kecapi yang hebat ya. Iya sih. Pasti ya. Narinya hebat juga narinya. Oh narinya juga ya. Oh ikut nari juga deh gitu ya. Oh gamelan juga ya. Waduh. Banyak banget bisanya. Keren sih. Di sini mungkin perlu disampaikan kalau bapak itu mengasuh dari dulu itu 90% perempuan. Iya Bu ya. Sekarang ada laki-lakinya nah Bu? Nggak ada.
Nah, kenapa Bapak demikian? Kalau ada laki-lakinya nggak apa-apa. Nah, perempuan punya nilai plus ya, ketekunan dan seterusnya. Ya. Iya iya. Kalau kan tuh. Ya, punya ketekunannya. Kalau ini anak laki-laki udah hilang, cuman ini ya, kalau anak perempuan betul-betul. Nah itu satu. Tapi ada yang lebih dari itu. Begini, siapapun Anda jangan bercita-cita menciptakan generasi yang berkualitas Kenapa tuh Pak? tanpa kita pandai menyiapkan calon ibu yang berkualitas. Sepakat sih. Quotes juga ya. Ibu ini berkualitas, tanggung jawab pada anugerahnya, yaitu dititipkan anak dari Tuhannya. Lantas dia berjuang, mohon maaf ya Bu ya, bukan banyak uang, bukan banyak itu, tapi setiap latihan full tekun. Nah, kalau tidak berkualitas seperti itu, kenapa? Nah, yang berikutnya, kenapa Bapak berbicara tentang wanita yang berkualitas? Generasi yang berkualitas itu tergantung juga salah satunya pada kualitas kepandaian kita menciptakan calon ibunya. Nah, sistem pembodohan bangsa itu sebetulnya sudah dari dulu. Di antaranya pernikahan dini, berpindah-pindah pasangan, seks bebas. Lantas anak mungkin, mohon maaf di Bogor, saya lama tuh di daerah dekat ya, Banten, ya mungkin ada bagian-bagian yang anak SD selesai SD dijual sama bapaknya, masih ada dengan harga sekian puluh juta, sampai usia berapa punya anak satu cerai, beli lagi, bisa. Nah, hal-hal demikian sebetulnya adalah produk-produk yang membodohkan bangsa, yaitu kalau dihukum oleh hukum sosial masyarakat, kalau di daerah tersebut jika telat, katakanlah udah usia 20 tahun ke atas sebelum nikah, maka dihukumlah dengan jomblo. Iya. Ternyata anak SMP sudah misalkan jadi janda 3 kali, maka dengan bangganya mengatakan, anak si ibu itu hebatnya udah 2 kali jananya. Oh jadi ini ya Nah, bangga. kayalah kita panjang ya dari situ, lalu begini. Ini anekdot, tapi kenyataan. Pada suatu hari ada seorang ibu ketemu dengan kawannya. Teteh, alhamdulillah si bungsu dibontot. Alhamdulillah kenapa? Dikontrak sama Arab 2 minggu. Ya Allah. Begitu bangganya. Iya. Kita mengajak berpikir pada wanita-wanita hebat. Mari kita berpikir. Lantas bagaimana? Dengan dalih apapun, apakah itu peristiwa dengan terhimpit ekonomi dan seterusnya, sakit hati oleh suami dan seterusnya, sehingga begitu nikah sekian tahun berjalan lari jadi TKW. Nah, pertanyaannya, lantas anaknya di sini siapa yang ngurus? Apakah anak ini menjamin jadi generasi yang berkualitas? Nah, itu aja. Jika ibunya di sana, wah kan ada bapaknya kawin lagi. Iya. Anaknya banyak lah itu peristiwa itu ya. Nah jadi kembali lagi percekan khusus bapak sendiri sangat kita sangat perhatian dengan perempuan. Setuju sih. Karena bapak bukan pecinta sesama jenis. Waduh. Berat. Berat. Oh iya, ini sih Pak mau tanya satu lagi nih. Seberapa antusias sih masyarakat di Cianjur ini akan adanya Yayasan Perceka ini yang berdiri di bidang kesenian? Seberapa antusias sih mereka Pak kayak gitu? Iya. Kalau mengatakan seni tradisi antusias, jangan berharap terlalu antusias. Iya.
ya. Tapi bagaimana sikap atau sikap terjangnya Bapak sendiri dan kawan-kawan untuk memperjuangkan nilai-nilai ini. Karena begini, bangsa yang besar, bangsa menghargai nilai sejarah dan kepahlawanan termasuk nilai-nilai tradisi. Jika generasi kita tidak ingat lagi tentang nama pahlawannya, nilai-nilai sejarahnya, nilai-nilai, jadi bangsa yang kerdil. Nah, jadi tidak antusias. Makanya kenapa Bapak itu biasanya kemarin-kemarin itu anak itu kalau 2 lagu 3 lagu sudah bisa dirangsang dengan mutiara. Kemarin beli mutiara. Nah, hebat. Nah, dengan berbagai cara lah kita merekrut anak-anak supaya jadi anak-anak yang betul-betul diharapkan bangsanya. Kasih reward juga lah ya karena udah bagus. Kenapa demikian? Bukan rahasia lagi, so. Apalagi daerah yang transit ini, jalur itu kan ke Bandung tidak, ke Jakarta tidak kan, ya. Artinya, nah itulah masuknya budaya-budaya asing yang begitu deras, dan kita tidak bisa menangkalnya atau memanfaatnya. Kalaupun juga misalkan musik, kenapa musik? Karena dari zaman penjajah kita juga berterima kasih pada penjajah membawa keilmuan tentang musikal. Tapi bagaimana kita tidak menghilangkan apa yang menjadi sejarahnya? Ya itulah. Artinya kalau antusias kurang antusias, ya. Yang pasti nomor kalau buat dukun ya dukun. Artinya kita harus siap dengan segalanya, apapun. Nah itu. Jadi di sini kalau mau terjun, mau berjuang sudah siap konsekuensinya. Gitu. Terakhir sih Pak, ada pertanyaan terakhir Pak. Kalau di Yayasan Perceka ini pernah mencetak prestasi apa sih Pak? Setiap tahun Pak. Oh, ada Pak setiap tahunnya. Anak saya yang bontot aja usia 10 tahun sebesar ini lantas diutus oleh menteri untuk lomba. Keren. Lombanya apa? Tahun 2004 11 April waktu itu. 11 April 2004. Itu lomba lagu perdamaian yang disebut Spring Friendship Art Festival Pyongyang di Korea Utara. Nah, kala itu pesertanya 59 negara. Lantas anak saya yang kecil sebesar ini membawa beberapa kecapi dengan setelan yang berbeda. Sunda, mungkin diatonis untuk Barat dan Indonesianya, dan yang kecapi yang untuk lagu-lagu rakyat Korea dengan vokal sendiri, dengan main sendiri gitu. Oh iya Pak. Nah akhirnya membawalah trofi perak dari 59. Alhamdulillah banget tuh, keren banget sih prestasinya. Iya. Kalau setiap tahun ya pasti ada. Apa juara dongeng se-Nusantara, atau juara musik rampak kecapi, juara nari, itu udah biasa dari sini. Ya, itu rutin itu. Nah nanti kalau sebetulnya melihat piagam-piagamnya ya sudah bisa dikilo. Keren banget tuh. Nah, jadi itu sih ada beberapa pertanyaan yang saya sama teman-teman tuh kepo banget Pak, pengen tahu banget dari Yayasan Perceka ini. Begini ya, kalau Bapak itu mengajak pada semuanya jangan malu lah, kesenian. Benar, sepakat banget. Ketika itu tahun Agustus ya, tahun 2004 juga, lantas Bapak diutus ke Yunani. Lantas Bapak mencoba main musik. Kalau itu main musik kecapi, dan selanjutnya Bapak main monolog dan jadi dalang juga. Jadi di sana main sendiri, main suling sendiri, main kecapi sendiri, musik sendiri, drama sendiri, monolog. Jadi dalang kok. Gitu. Pentingnya apapun harus sanggup gitu. Ketika main di namanya Museum Etnomusik di Akropolis, ternyata penonton agung. Nah itu jadi tidak harus malu bahwa kita berbangga. Nah lantas begini, beberapa kali untuk
Bapak membuat sebuah konsep bagaimana tentang stand-stand kita jadi dikunjungi banyak orang. Nah, kesenian itu sebetulnya bukan hanya untuk mencari uang saja ya, tapi sebuah media. Nah, bagaimana kepentingan media itu? Media itu diperlukan untuk apa? Satu, untuk propaganda, ritual, hiburan, industri, atau diplomasi. Nah, maka waktu itu untuk propaganda bagaimana kita buka stand di Singapura, di Orchard, ya. Bapak dengan anak bapak yang kecil kemarin, yang tadi diceritakan, main berdua. Kita main kecapi, main suling, main tembang juga, yang juga narik topeng. Nah, di sini pembatik sambil berkarya membatik. Bapak main kecapi suling di sini. Lantas di belakang ada yang melukis. Lantas di sebelah sana produknya dengan cenderamata ternyata jadi stand pengunjung terbanyak, dikunjungi terbanyak. Menarik sekali. Dan datang disegilah, misalkan banjir, bandrek, makan akasia, mendengarkan itu, melihat lagu yang lagi membatik dengan nah, itu sebuah cara yang sebetulnya bagaimana komunikasi bukan hanya untuk berbicara saja. Iya. Nah, terakhir sih ada pesan-pesan nggak Pak buat milenial kayak kita nih, buat anak muda sekarang? Ya. Ada pesan-pesan nggak gitu Pak? Ya, untuk anak-anak muda, gini, kita dilahirkan ya, diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial dan makhluk yang lebih dari punya kelebihan dari makhluk yang lainnya. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, maka harus ada rambu-rambu. Karena kecerdasan kita melebihi makhluk yang lain, maka terjadilah rambu-rambu yang disebut rambu-rambu kehidupan yang disebut kebudayaan. Nah, ternyata Tuhan pun begitu adil dalam kebiasaan-kebiasaan itu, satu sama lain bangsa berbeda, maka lahirlah cerita budaya cermin dari suatu bangsa. Iya. Ternyata bukan hanya satu bangsa, setiap kabupaten pun berbeda. Jangankan setiap kabupaten, setiap keluarga pun berbeda. Itu kekuasaan Tuhan. Bahkan anak kembar pun berbeda. Mau bukti, coba cap jarinya sama nggak? Iya. Nah, itulah. Nah, terjadilah sebuah kedinamisan. Maka walaupun Coro Suryaningrat mengatakan kebudayaan itu bagaimana kehidupan tentang sosial, ekonomi, politik, hukum, religi, filosofi, dan kesenian. Begitu kan? Yeah. Bagi anak-anak muda, maka cermin dari suatu bangsa adalah budaya. Apa produk budaya yang pertama? Bahasa. Setelah itu cerita. Setelah itu aksara. Lantas bagaimana tentang aksara, cerita, dan seterusnya? Ya itu nanti kita berbahasa dulu, karena pertama kali kita berbahasa. Bukan religi dulu, berbahasa dulu, baru bercerita tentang bagaimana belajar agama, belajar. Setelah itu nulislah, belajar nulis. Lantas membaca ikro itu. Nah, itulah sebuah perjalanan buat anak-anak. Jangan tinggalkan kebudayaan kita. Iya, setuju banget tuh. Jangan. Terakhirnya butir yang ini, butir kesenian. Jangan malu. Bapak itu udah puluhan negara membawa kesenian. Keren banget. Bukan bapak saja, anak-anak juga itu. Iya. Dan tidak pernah satu kali pun orang mengecewakan yang nongkrong di luar negeri ya. Bahkan sekarangnya mungkin setiap tahun kalau tidak corona datang siapa yang dari Brasil ya nak ya? Pernah ya? Yang main gamelan ya? Keren banget ya. Nah, setiap tahun itu datang belajar main kecapi, belajar main suling, main gamelan. Di sini ya, dari Brazil itu namanya Profesor Marcelo Sotomayor. Itu udah lama, udah beberapa tahun, 6 tahun hidup sama bapak. Nah, kenapa orang tersebut mau belajar?
mereka meyakini bahwa musik kecapi dan suling itu adalah musik edukasi. Nah, di sisi lain ternyata oleh Dr. Dedi setiap minggu di Tangerang, belakang rumahnya, belakang Al-Azhar, perumahan itu, dia mengatakan, kenapa Pak Dedi mau dengan saudara-saudaranya dokter senior, saya dianjurkan oleh dokter muda, harus bisa ini musik terapi. Artinya belajar ini jangan hanya itu, bisa masuk manapun. Ya, ini kita bisa masuk manapun. Jadi pada kawan-kawan dan anak-anak, ya, generasi terutama jangan putuskan mata rantai kita, mata rantai kebudayaan kita, jangan sampai hilang jejak nanti untuk masa yang akan datang, generasi yang akan datang. Begitu ya? Iya, setuju banget tuh. Boleh tuh, itu kesan dan pesan untuk milenial sekarang ya. Iya. Banyak banget Pak, soalnya modernisasi yang terjadi di dunia sekarang gitu. Mereka pada pada lupa lah. Ada sebuah istilah, sebetulnya istilah yang mencelakakan kita juga dengan bahasa modern itu. Padahal dalam itu sudah modern. Iya. Dianggapnya tradisional itu kampungan karena ada modernnya, padahal nggak ada. Yang mana tuh yang modern? Apakah dengan musik yang modern? Katakanlah apa yang tradisi? Apa artinya tradisi? Tradisi itu sesuatu hal di sebuah tempat yang dibuat, yang dikerjakan turun temurun usia tua. Iya. Namanya tradisi. Ini modern pakai piano. Kalau piano tuh dari kapan? Udah turun temurun sama. Kenapa harus? Iya. Kalau tangan nada diatonis dari dulu juga sudah ada, dari penjajah datang ke sini, dari mulai Portugis, ya, tahun 1425 disambut oleh Pajajaran dengan angklungnya, udah membawa itu. Jadi artinya sudah turun temurun. Kenapa tidak dikatakan tradisi? Nah itulah, itu terjebak pada istilah-istilah itu, modern lah, istilah. Akhirnya nggak ada kalau bapak main dengan Jepang, nggak ada sama orang di YouTube ada ya dengan orang Cina, dengan kolaborasi India dengan tablanya, nggak disebut tradisi modern. Ya bermusik lah, universal musik, nari juga sama. Ya, jadi jangan takut, jangan malu, dan berbanggalah tentang kita. Iya, setuju. Iya.